Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Kardian dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer A angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman tentang percabangan. Jadi di sini kita sudah mempunyai soalnya, langsung kita pindah ke soalnya saja. Baik, kita langsung ke soalnya. Baik, jika dilihat dari soalnya, kita di sini punya sekitar 22 soal. Cuman demi untuk menghemat waktu, di sini saya hanya memilih 11 soal, yaitu untuk dijelaskan, yaitu untuk soal yang bernomor genap saja. Jadi kita langsung ke nomor 2 saja. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah algoritma dalam bahasa C untuk yang menerima 3 buah integer untuk memeriksa apakah bilangan tersebut adalah ribuan atau bukan. Langsung ke kodenya. Ini sama seperti bahasa C pada umumnya, kita harus mengikutkan library untuk standar input-output yaitu stdio.h. Lalu kita di sini membuat prosedur main yang di dalamnya itu ada rentetan programnya, inti program yang kita buat. Kita deklarasikan 3 tipe data integer. Di sini saya pakai A, B, dan C untuk nama variabelnya. Lalu setelah itu kita melakukan scanning input user untuk menampung 3 buah bilangan. Lalu divalidasi untuk menentukan bilangan tersebut adalah ribuan atau bukan. Jadi kalau ribuan itu berarti dimulainya dari bilangan tersebut di atas 1000 ataupun 1000. Kalau misalnya di atas 1000 atau sama dengan 1000, maka nilai itu adalah termasuk keribuan. Jadi di sini di kodenya jika nilai A itu bernilai di atas atau sama dengan 1000, maka A adalah bilangan ribuan. Kalau misalnya bukan, maka ini bukan ribuan, menggunakan sintaks if dan else di dalam. Maka jika memenuhi kondisi, kurung yang ada di kurawal ini akan dieksekusi. Jika tidak memenuhi kondisi, maka kurung kurawal yang ada di sini yang akan dieksekusi. Kita langsung contoh saja program, kita jalankan saja programnya. Bilangan pertama saya inginnya ratusan saja, berarti ini enggak. Keduanya saya ambil ribuan, misalnya 1000. Yang ketiganya saya ambil ribuan juga, misalnya 2000. A bukan ribuan, 400. Jelas bukan, tidak melebihi 1000. B juga merupakan bilangan ribuan. C juga kan bilangan ribuan, soalnya di sini kan 1000 sama 2000. Nah, jadi sekian. Kita langsung lanjut ke nomor selanjutnya, ke soal nomor 4 saja. Di sini kita dimintai untuk membuat algoritma dalam bahasa C untuk menerima masukan berupa 2 buah bilangan integer. Lalu kalau misalnya 2 bilangan tersebut genap, maka tampilkan hasil penjualan. Kalau bilangan tersebut ganjil, maka tampilkan perkalian keduanya. Di sini saya melakukan deklarasi variabel untuk menampung bilangan yang nanti kita akan isikan dengan yang bilangan yang untuk dicek ganjil genapnya. Lalu di sini juga sama melakukan scanning. Lalu di sini masuklah ke percabangannya. Pertama kita akan mengecek dulu. Di sini untuk kondisi apakah bilangan itu genap. Jadi misalnya 2, contoh 2 genap 2, mod 2 itu 0 karena ya kalau ciri genap itu bila dibagi 2 itu nilainya habis. Nah, berarti kan di sini nilainya habis. Maka itu termasuk bilangan genap. Maka akan dijalankanlah urutan operasi ini, lalu akan 2 bilangan tersebut akan ditambahkan. Kalau misalnya ada di bawah lagi, ada else if-nya, jika gak memenuhi yang ini, gak genap gitu, maka akan dicek di sini apakah 2 bilangan tersebut ganjil. Ganjil itu kan kalau dibagi 2 bakal sisa 1. Maka bakal dieksekusi kode yang ada di bawah ini. Maka hasil operasinya bakal dikalikan, berarti yang A dikali B hasilnya berapa. Kalau misalnya enggak di antara ini, misalnya tuh salah satu ganjil dan salah satu genap, berarti
ada yang tidak sesuai, maka masuk ke dalam program yang else ini. Maaf, input Anda tidak valid. Kita langsung aja uji programnya. Bilangan pertama, misalnya saya mau genap terlebih dahulu. Genap dan genap. 8 tambah 8, makanya 16. Lalu kedua, saya ganjil. Misalnya 9 dikali 3, harusnya 27. 7. Kan misalnya ganjil genap saya itunya. 2 sama 3. Maaf, input Anda tidak valid. Lanjut ke soal nomor 6. Di sini di soal nomor 6 kita dimintai untuk mengecek harga total akhir jika di swalayan X misalnya melebihi 100.000, maka bakal dapat diskon. Kalau misalnya enggak melebihi 100.000, enggak bakal dapat diskon. Di sini saya misalnya diskonnya itu sebesar 10% yang saya deklarasikan sebagai konstanta. Saya sama juga di sini saya untuk menginisialisasikan variabel untuk melihat nilai total belanjaannya berapa. Kita bakal input dulu total belanjanya berapa. Lalu di sini ada algoritma. Kalau misalnya belanjanya di atas 100.000, maka akan ada potongan, yaitu potongan 10% menggunakan rumus yang ini. Kalau misalnya enggak, maka total pembelanjaannya ya udah segitu aja, nggak ada diskon. Kita langsung jalankan saja programnya. Misalnya di sini saya nggak pakai diskon, misalnya 20.000. Maka totalnya juga 20.000, nggak ada diskon. Misalnya saya ingin 120.000, berarti di atas 100.000, berarti pasti ada diskonnya. Maka total akhirnya adalah 108.000, dipotong 10%. Nah, seperti ini. Maka itu kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 8. Di soal nomor 8, kita dimintai untuk membuat algoritma dalam bahasa C untuk menerima 3 buah angka masukan dan menampilkan nilai paling besar dari ketiga masukan. Berarti di sini kita meminta untuk menyortir nilai terbesar ke terkecilnya. Misalnya seperti ini. Kita pertama-tama kita harus deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Selanjut itu, kita akan dimintai inputan. Lalu yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tipe data di sini. Lalu di sini selanjutnya kita akan dicek algoritmanya. Apakah di sini misalnya tuh apakah A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Maka hasilnya itu dari yang terbesarnya itu adalah A, B, dan C. Lalu kalau misalnya di sini gak memenuhi, masuk ke sini ke else if-nya. Apabila B lebih besar dari C dan C lebih besar dari A, berarti urutannya itu B, C, dan A. Terus kalau misalnya nggak memenuhi, misalnya tuh nggak ada yang memenuhi, sampai mengecek mana kondisi yang di sini itu yang paling tepat untuk menentukan urutan bilangannya. Kalau misalnya ada error, makanya di sini masuk ke program yang di Kurawal ini, maka inputan tersebut false ataupun ada error di inputannya. Kita langsung uji saja. Dari misalnya di sini bilangan pertamanya 9, keduanya 20, lalu ketiganya 18. Berarti terbesar ke terkecilnya itu adalah 20, 18, dan 9. Di sini itu disorting menggunakan algoritma dari yang ada di sini menggunakan if dan else if. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Di nomor 10, kita dimintai untuk menentukan nilai indeks akhir mahasiswa ABCDE berdasarkan nilai akhir yang bobotnya itu ada masing-masing berdasarkan UTS, UAS, dan tugas. Di mana UTS mempunyai bobot 35%, UAS 45%, dan tugas memiliki bobot 20%. Nah, untuk indeks nilainya A itu di atas 80 ataupun sama dengan 80. Nah, di B itu indeks nilainya, rentan nilainya segini, dan seterusnya. Kita langsung saja ke programnya ya. Kita di sini akan deklarasikan terlebih dahulu variabel mana aja yang kita perlukan. Di sini saya membutuhkan untuk menampung nilai UTS, UAS, dan tugas. Lalu kita akan meminta inputan dari user dan akan dimasukkan ke dalam variabel UTS, UAS, dan tugas untuk berupa nilai mahasiswanya. Lalu di sini kita akan merekap nilainya.
Lalu kita tentukan juga bobot nilainya. Nilai akhir itu berdasarkan bobot yang tadi, seperti UTS itu 35%, UAS itu 45%, dan tugas 20%. Baru itu akan tercipta nilai akhirnya. Lalu untuk menentukan indeks nilainya, jika nilai tersebut memenuhi di atas atau sama dengan 80, malah nilai indeks nilai akhirnya A. Kalau misalnya gak masuk, misalnya tuh di atas 70, misalnya tuh 74, berarti indeks nilai akhirnya B. Terus kalau misalnya gak memenuhi di atas 50, masuk gak? Kalau masuk C, dan seterusnya. Dan kalau misalnya gak masuk di atas ini, berarti indeks nilainya itu adalah E. Seperti gitu. Kita contoh masukkan saja nilainya. Misalnya nilai UTS-nya itu 70, nilai UAS-nya 80, tugasnya itu 90. Maka nilai akhirnya itu di sini kalau misalnya bisa dilihat indeks nilai akhirnya itu adalah 78, maka indeks nilai akhirnya adalah B. Seperti itu karena 78 itu ada di daerah sini ya, 70. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12, kita disuruh untuk menentukan berapa hari dalam 1 tahun pelajaran. Misalnya tuh udah jalan 2 bulan, 2 tanggal Februari, bulan 14, nah itu tuh udah jalan berapa hari. Nah, jadi kita dimintakan untuk membuat program seperti itu. Lalu kita masuk saja ke programnya. Kita di sini seperti biasa kita deklarasikan variabel terlebih dahulu, meminta user untuk menginputkan bulan dan tanggalnya sekarang. Lalu di sini ada berupa algoritma untuk menentukan apakah si itunya itu bulannya itu bulan keberapa menggunakan switch case yang nantinya itu akan dihitung berapa harinya. Kalau misalnya switch yang saya digunakan sebagai acuannya itu adalah bulan, misalnya baru masuk rentetan case di bawah ini. Kalau misalnya case-nya 1 berarti bulan Januari, maka telah berjalan selama tanggalnya berapa. Jadi gak perlu ditambahin sama bulan sebelumnya karena Januari kan bulan pertama. Untuk case kedua, berarti Februari, maka akan berjalan sama 31 hari itu jumlah harinya di Januari, lalu ditambahkan tanggal yang bulan Februari sekarang. Jika diperhatikan di sini ada break. Break di sini sangat penting peranannya dalam penggunaan switch case. Karena kalau misalnya gak pakai break, nanti case 1 ini bakal terus jalan ke bawah. Jadi bakal dieksekusi sampai ke bawahnya. Nah, untuk menghindari hal itu, kita harus menggunakan break untuk menghentikan program eksekusinya. Terus sama kalau misalnya Maret berarti tanggal Maret sebelum tanggal Maretnya ditambah bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini ada beberapa case sampai di bulan Desember. Langsung kita coba aja eksekusi variabelnya. Maka bulan sekarang misalnya bulan 7 tanggal 20. Maka telah berjalan selama 201 hari. Kita cobain lagi misalnya tuh bulannya Januari tanggal 10. Berarti telah berjalan 10 hari. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 14. Kita di sini ada, jadi di soal nomor 14 itu kita dimintai untuk menuliskan algoritma untuk menentukan segitiga itu siku-siku, segitiga lancip, ataupun segitiga tumpul. Langsung saja ke programnya dengan aturan nih. Sudut yang paling besarnya itu adalah sisi yang paling besar itu sisi yang di A. Nah, kita langsung saja ke programnya. Kita ini harus ya kita deklarasikan variabel terlebih dahulu. Kita di sini menerima inputan sisi dari terbesar ke yang terkecil melalui dari terkecil ke yang terbesar lah. Terus udah diterima semua inputannya, baru dicek. Pertama kita cek dulu ini tuh urutan sisinya udah betul gak? Kalau betul, maka program di sini akan dieksekusi. Nah, ini adalah namanya if else percabangan majemuk ya. Percabangan bersarang. Jadi nested if, di mana if memiliki if lagi di dalamnya. Kalau misalnya gak memenuhi, berarti ada yang salah inputnya.
berarti programnya selesai. Kalau misalnya memenuhi sisi satu yang paling kecil, maka di sini bakal dicek. Kalau misalnya ada menggunakan rumus Pitagoras, kalau misalnya sisi satu dan sisi 2 dikuadratkan, dijumlahkan, maka hasilnya lebih besar dari kuadrat sisi 3, maka itu adalah segitiga lancip. Kalau misalnya segitiga siku-siku, sisi satu ditambah sisi satu kuadrat ditambah sisi kuadrat, hasilnya akan sama dengan sisi 3 kuadrat. Nah, kemudian juga ada di tumpulnya. Jika kalau misalnya sisi satu kuadrat ditambah sisi 2 kuadrat, itu lebih kecil daripada sisi 3 kuadrat. Nah, seperti kalau misalnya nggak ada inputan error, makanya ada something yang error, saya di sini menggunakan else. Jadi di sini kita eksekusi terlebih dahulu mengecek apakah kondisi ini benar. Kalau misalnya benar, akan dieksekusi. Kalau nggak salah bakal dicek sampai ke bawahnya. Kita langsung cek aja eksekusi kodenya. Misalnya sisi terkecilnya, saya di sini mau cek Pitagoras aja ya untuk siku-siku. Ternyata 3, 4, 5. Pasti itunya siku-siku. Karena ini salah satu triple tip Pitagoras. Kita contoh ke itunya 19, 20, 21. Maka segitiga ini segitiga lancip karena yang sisi satu dikali sisi ditambah sisi 2-nya itu lebih besar dari sisi 3 kuadrat. Soalnya saya di sini sisi terkecilnya 1, sisi terkecilnya 2, sisi terkecilnya 2, 3, sama di sini juga hasilnya tumpul karena yang ininya lebih besar. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke program selanjutnya nomor 16. Di soal nomor 16, kita dimintai untuk menentukan biaya parkir dengan syarat kalau misalnya 2 jam pertama itu dihitungnya 1.500. Kalau kesananya itu per jamnya, tarif per jamnya itu 1.000. Seperti biasa, kita deklarasikan dulu variabel, kita meminta input user, meminta jam masuknya kapan, dan jam keluarnya itu kapan. Kalau misalnya kita dicek dulu jam masuknya, kalau misalnya, nah kita cek dulu, kan kita itu harus jam masuk dan jam keluarnya itu di bawah jam 12 ya. Kita, kalau misalnya masuk, itu bakal dieksekusikan program yang ini. Kalau enggak, berarti salah karena kita itu jam masuknya misalnya di sini mintanya sampai jam 12 aja. Berarti pakai AM, PM. Kalau misalnya di bawah ini berarti udah sesuai nilainya. Kita dicek kalau misalnya jam masuknya itu lebih besar dari jam keluar, berarti maksud di sini itu jam masuknya itu di waktu AM, tetapi jam keluarnya itu di waktu PM. Jadi kita harus ngecek dulu. Kita cek dulu terlebih dahulu durasinya itu, yaitu jam 12 dikurangi jam masuknya, lalu ditambah jam keluarnya. Lalu kita juga dicek di sini, kalau misalnya tarifnya di bawah 2 jam, durasi parkirnya di bawah 2 jam, makanya durasinya itu, tarifnya itu durasi dikali, harusnya ini 1.500 ya, 1.500. Terus kalau misalnya enggak, tarifnya itu 1.500 dikali 2 jam pertamanya, lalu ditambah sisa durasinya itu dikali 1.000. Nah, gitu. Nah, di sini juga dicek kalau misalnya yang keluarnya itu lebih besar dari yang masuk, berarti sama-sama di AM atau enggak di PM. Berarti kita tidak perlu mengkonversikannya. Untuk menentukan durasinya itu kita harus tentukan durasi keluar dan durasi masuknya berapa, dikurangi berapa jamnya gitu, dicek berapa jam. Kalau misalnya sama dicek, untuk kalau misalnya kurang dari 2 jam itu kita kalikan 1.500, kalau enggak tarifnya yang 2 jam pertama itu dikali 1.500, sisanya dikali 1.000. Kita langsung jalankan saja programnya. Jam masuknya misalnya jam 9, keluar jam 12. Maka itu tuh 3 jam, berarti 1.500 kali 2 ditambah 1.000. Hasilnya adalah 4.000. Lalu kita jalanin lagi. Kalau misalnya bertentangan jam 11 siang, keluarnya jam 3, berarti 4 jam. Tarif parkirnya di sini adalah 5.000. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 18. Di soal nomor 18, kita dimintai untuk menentukan
berapa mobil yang kita perlukan untuk jumlah penumpang tertentu. Tapi kan kalau misalnya ada lebih sedikit, kita harus nambah satu. Nah, jadi contoh input dan outputnya seperti ini. Langsung kita ke programnya ya. Kita akan deklarasikan peserta dan jumlah peserta dan total mobil yang kita perlukan. Kita di sini melakukan proses scanning berapa total peserta yang nanti akan diinputkan user. Terus di sininya di bawah, kalau misalnya pas si peserta itu adalah kelipatan 7, berarti total mobil yang perlu dipersiapkan adalah eh, berarti peserta aja dibagi 7. Kalau misalnya nggak kelipatan 7, berarti ada sisanya. Berarti peserta itu dibagi 7, terus ditambah satu buat yang sisanya. Nah, seperti itu. Kita langsung aja cek programnya. Misalnya kita pasin aja kelipatan 7, misalnya 14 peserta. Maka mobil yang diperlukan adalah 2 mobil. Kita cek selanjutnya kalau misalnya nggak pas, misalnya 18 kan bukan kelipatan 7 ya. Kita cek, maka kita perlu 3 mobil. Nah, 4 itu tuh ada sisa 4 orang yang nggak ketampung, maka kita nambah satu mobil lagi. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, soal nomor 20. Di soal nomor 20 itu kita dimintai untuk melakukan, kita konveksi dari bilangan 1 sampai 99 menjadi kalimat. Kita kita ya seperti biasa langsung ke programnya, deklarasikan variabel terlebih dahulu untuk bilangannya, lalu di bawahnya kita akan melakukan scanning bilangan. Jadi kita dimintai untuk memasukkan bilangannya, lalu akan disimpan ke dalam variabel bilangan. Nah, di sini yang lumayan kompleks karena cukup panjang ya programnya. Jadi kita pertama-tama kita ngecek dulu itu tuh bilangan depannya itu berarti misalnya tuh 60, bilangan depannya itu 6 kan. Misalnya 74, bilangan 7 itu bilangan depannya kan. Nah, untuk nentuin bilangan depan itu bilangan yang diinputin dibagi 10. Terus tapi kan di belakangnya juga ada angkanya. Untuk dapetin angkanya itu kita menggunakan mode. Jadi sisa baginya itu misalnya tuh 74, sisa bagi 10-nya itu berapa? 4. Nah, itu tuh yang bakal dijadiin bilangan belakangnya. Kita cek kalau misalnya di depannya 1, berarti bilangan tersebut adalah belasan, ya berarti seperti 10, 11, 12. Nah, di sini saya ada beberapa case bilangan. Kalau misalnya bilangannya 10, sama dengan 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya karena banyak. Terus kalau misalnya selanjutnya dicek kalau misalnya bilangannya itu dikurang dari 10, berarti yang mungkinan itu 1, 2, 3, sampai 10. Dicek, nah case-nya itu bilangan. Misalnya untuk case 0, tampilin 0, break, case 2, 1, case 3, 3, dan seterusnya. Nah, kan kita dimintainya itu dari 0 sampai 99. Nah, itu tuh bakal kompleks banget gitu kalau kita didetailin satu-satu. Nah, untuk ngakalinnya itu, kita cek kalau misalnya bilangannya itu di atas 20. Berarti kita akan melakukan penggabungan dari bilangan depannya dengan bilangan belakangnya. Jadi satu buah kalimat gabungan gitulah. Pertama-tama kita harus jadi dipisahin aja gitu biar programnya lebih simpel. Yang pertama itu untuk switch case yang buat bilangan depannya. Kalau misalnya case-nya di depannya 2, berarti dari 20 sampai 29. Nah, 20 terus untuk yang depannya 3, 30, yang depannya 4 itu 40, depannya 5, 50, dan seterusnya. Lalu kita juga melakukan switch case buat yang belakangnya. Berarti misalnya tuh yang depannya 3, 30. Nah, ditambah yang belakangnya misalnya 1, berarti 30 dikongket dengan 1, jadi 31. Nah, untuk case 1, 1, 2, 2, dan seterusnya. Kita langsung cek aja programnya ya. Misalnya bilangannya di sini saya minta 20. 20 outputnya. Terus saya cek lagi misalnya tuh 49. 49. Cek misalnya tadi yang di bawah 10, 3. 3.
maka outputnya 3. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 22. Nah, di sini di soal nomor 22 mirip ya sama soal yang nomor 20, tapi di sini tuh kita tuh tentang nilainya itu misalnya saya ambil aja bilangannya 0 sampai 99 lagi kayak tadi, tapi dikonversikannya bukan ke kalimat tapi ke angka Romawi. Kita langsung saja ke contoh ke soal ke programnya. Sama ini inisialisasi bilangan untuk input usernya terlebih dahulu ya. Nah, sama juga di sini kayak teknik yang tadi untuk menentukan depan dan belakangnya. Ini sama aja, sama seperti yang tadi, yang telah dijelaskan di nomor 20, tetapi yang tadinya misalnya 10 diganti dengan X, dengan bilangan Romawi. Sama itu juga terus nanti bakal dibagi lagi kalau misalnya depannya XXX, XXXL. Nah, untuk 2XXX, depan 3 itu XXX, 4XL, dan lain-lain. Terus di belakangnya juga kita atur. Nah, seperti itu. Kita langsung jalanin saja programnya ya. Soalnya di sini bilangannya 90. Bilangan Romawi 90 adalah XC. Betul. Terus misalnya agak kompleks 89. Maka konveksi lainnya itu adalah LXXX1X. Terus di bawah 10. Nah, misalnya 2. 2 kan 1. Nah, seperti itu. Mungkin ini udah semua soal yang genapnya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan dari penjelasan soal ini jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.